Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Senantang sore, Klinik Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Dan sore hari ini kita akan membahas tema pencegahan dan bahaya DBD di musim penghujan. Ada 3 narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sintang sore hari ini. Yang pertama ada Dr. Rika Hadrianti, kita akan sapa. Selamat sore dokter. Selamat sore. Iya, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, baik. Dan ada Pak Gunawan AMD CAP. Selamat sore Pak Gunawan. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak sore ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, dan yang satu lagi ada Ibu Wahyuni Fatima SKM. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Iya, ini dari Puskesmas Tanjung Puri ya? Ya. Dari Puskesmas Tanjung Puri. Nah, sore hari ini pendengar, kita membahas seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa bagaimana pencegahan dan bahaya DBD di musim penghujan. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara tropis ya yang tempat tinggal, tempat hidupnya nyamuk ya, termasuk juga di Sintang ini begitu ya. Nah, setiap tahunnya juga musim penghujan silih berganti datang kayak sekarang ini musim hujan, panas, begitu ya dokter ya. Jadi ini juga salah satu yang menyebabkan nyamuk demam berdarah ini berkembang biak. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu sebenarnya demam berdarah itu apa sih? Dokter Rika, silahkan. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa penyakit demam berdarah dengue atau yang lebih kita kenal dengan DBD itu ialah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi di sini si nyamuk ini dia sebagai perantara kayak gitu. Seperti tadi sudah disinggung sama mbaknya, benar sekali di mana salah satu faktor berkembangnya nyamuk demam berdarah ini karena adanya iklim. Seperti yang kita ketahui, nyamuk demam berdarah ini dia berkembangnya di iklim tropis atau subtropis. Salah satunya seperti di tempat kita ini di Kalimantan. Tidak hanya itu, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit demam berdarah ini. Tadi yang pertama iklim untuk sebagai media berkembangnya nyamuk. Yang kedua adanya populasi dan perkembangan nyamuk yang begitu pesat, yang begitu banyak. Dan yang ketiga imunitas dari komunitas itu tersendiri. Ya. Oke. Dan kalau nyamuk ini biasanya menghinggapi kita, kalau nyamuk demam berdarah ini ya dokter ya, itu jam berapa aja sih dokter yang lebih rentan begitu? Nyamuk ini biasanya dia menggigit menggigit kita buat kalian ya. Itu biasanya dari pagi hingga menjelang petang. Pagi hingga menjelang petang. Kayak gitu. Oke. Kan kadang-kadang demam berdarah ini kan dia salah satunya ada gejalanya panas tinggi. Tapi masyarakat kadang-kadang nggak tahu ya dokter ya kalau misalnya oh ini demam biasa begitu. Nggak tahu kalau ini sebenarnya adalah gejala dari demam berdarah. Nah, kalau masyarakat bisa lebih mudah menangani, mengatasi, ya mencegah lah begitu ya, untuk tidak lebih parah ya penyakit demam berdarah ini. Gejala apa sih dokter yang harus diketahui oleh masyarakat? Oke. Kalau di sini saya paparkan itu gejala secara umumnya ya Mbak ya. Gejala umum yang pertama biasanya pasien datang dengan keluhan demam tinggi. Demam tinggi kemudian biasanya disertai mual muntah, nyeri pada sendi-sendi, otot ataupun tulang. Kemudian terasa nyeri di bagian kelopak, di bagian belakang mata. Kemudian bisa juga disertai dengan timbulnya ruam bintik-bintik kemerahan. Tapi itu jarang terjadi pada hari pertama dan kedua. Kayak gitu. Nah, setelah kita digigit itu, kita tahu itu gejalanya DBD itu hari keberapa atau saat yang seperti apa begitu dokter? Jadi gini Mbak, jadi masa inkubasi si nyamuk ini dari dia gigit sampai dia menimbulkan gejala itu sekitar 4 hari. Kurang lebih 4 hari baru dia menimbulkan gejala seperti itu. Baru menimbulkan gejala ya, itu baru kita tahu ya dokter ya kalau itu demam berdarah begitu ya. Belum tentu ya, tentu untuk mendiagnosis apakah itu demam berdarah atau bukan kita perlu dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Kalau dulu kita mungkin agak lebih mudah untuk mendiagnosis demam berdarah ini karena mungkin pasien datang dengan keluhannya demam tinggi, mungkin kita langsung berpikir oh demam berdarah.
Tapi ini musim pandemi sekarang Gejalanya sama ya? mirip-mirip, ya sama COVID-19. Jadi kita harus bisa mengeliminasi seperti itu. Cuman kalau di COVID dia kan lebih dominan ada gejala di saluran nafasnya ya. Nah, kalau setiap orang itu berbeda nggak dokter gejalanya? Setiap orang nggak berbeda sih Mbak. Tadi yang saya sebutkan tadi gejala umum, gejala secara umumnya. Jadi pada siapapun ya bisa mengalami gejala seperti itu. Anak-anak juga begitu? Iya, anak-anak juga. Oke, baik. Dan untuk penyakit apapun ya kita memerlukan makanan yang sehat juga ya untuk semuanya. Jadi kalau sakit semua makanan itu terasa pahit. Nah, makanan kalau misalnya makanan-makanan yang bisa dikonsumsi untuk supaya penyakit ini bisa cepat pulih itu seperti apa dokter? Sebenarnya makanan-makanan tertentu sih nggak ada. Karena gini, di demam berdarah ini masalah kita problemnya yang pertama itu cairan, masalah cairan. Nah, gimana caranya kita harus menjaga asupan cairan itu jangan sampai kurang, kayak gitu. Oke. Kalau misalnya masyarakat atau seseorang ini pernah terinfeksi DBD ini sebelumnya, ini ada kemungkinan lagi untuk dia kena begitu? Mungkin sekali, bisa aja. Bisa aja. Faktornya apa saja dokter? Padahal kan dia sebenarnya kalau misalnya kayak COVID-19 mungkin dia akan ada kebalnya gitu. Atau seperti apa dokter kalau DBD ini? Oke. Gini ya Mbak, kalau kita ini tadi kan disebabkan karena virus. Nah, varian virus yang DBD ini ini ada beberapa varian. Misalnya pertama kali saya terkena varian yang misalnya nih ya saya sebut misalkan kan dia ada yang varian DEN 1, DEN 2, DEN 3. Misalnya saya yang pertama kena varian DEN 1. Kemungkinan nanti yang menginfeksi saya lagi beberapa bulan berikutnya atau beberapa tahun berikutnya itu yang varian lain, varian berbeda. Dan sedangkan saya belum punya kekebalan imunitas. Oke, berarti kalau DBD ini ada variannya juga dokter ya? Enggak sebenarnya. Kalau misalnya tingkatannya itu apakah misalnya dari pertama dia udah kena variannya itu lebih mudah ditangani begitu? Enggak, sama aja begitu ya? Kalau itu lebih ke fase perjalanan penyakitnya, kayak gitu. Kan kalau di DBD ini dia ada mengalami 3 fase ya. Ada fase demamnya itu biasanya berlangsung pada hari pertama sampai hari ketiga. Ada fase kritisnya hari keempat pada hari kelima dan fase pemulihannya pada hari ke-6 sampai ke-7. Nah, biasanya yang kita harus melakukan pemeriksaan secara detail, yang harus aware, harus lebih waspada itu apabila pasien datang pada hari keempat, hari kelima, karena di situ ada fase kritisnya. Oke, kita ke Ibu Wahyuni ya. Kalau untuk pencegahannya seperti apa Ibu? Kalau untuk pencegahan, biasanya kita lebih memprioritaskannya PSN 3M+. Jadi PSN 3M+ ini biasa kita lakukan yang pertama sekali itu menguras. Yang pertama sekali menguras, yang kedua itu menutup, yang ketiga itu memanfaatkan. Jadi fungsi dari yang pertama tadi itu menguras, bagaimana kita membersihkan tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, kendi, toren air atau drum dan sebagainya. Jadi itu harus kita bersihkan betul-betul sehingga mencegah perkembangbiakan dari nyamuknya sendiri. Yang kedua itu dengan cara kita menutup. Menutup ini kita menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air. Seperti yang saya sebutkan yang pertama, menutup drum, menutup bak mandi apa segalanya. Jadi mencegah dari perkembangbiakan dari nyamuknya. Ya, itu dari fungsi dari menutup. Yang ketiga itu memanfaatkan. Jadi memanfaatkan sini kita kembali ke limbah barang bekas yang bernilai ekonomis. Maksud dari bernilai ekonomis ini yang sudah kita daur ulang. Jadi kita juga disarankan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan dari nyamuknya sendiri. Itu dari 3M ya Mbak ya. Nanti kita ada tambahan dari plusnya ini, upaya dari pencegahannya. Bisa kita dengan memelihara ikan seperti di kolam. Nah, kalau kita melihara ikan, paling tidak jentik-jentik nyamuknya ini bisa dimakan oleh ikannya. Yang kedua mungkin kalau untuk di rumah, kalau misalnya kita tidak punya semprotan atau apa, bisa menggunakan kawat nyamuk, obat nyamuk. Selain itu membersihkan lingkungan sekitarnya juga.
Jadi lingkungan yang kotor, misalnya ada penampungan air dan sebagainya, itu memang harus benar-benar bersih. Selain itu bisa kita periksa juga tempat-tempat penampungan air. Selain itu juga kita memperhatikan kebersihan rumah, meletakkan pakaian kita pada tempatnya sehingga tidak memudahkan untuk nyamuk bersarang. Ditambah juga mungkin memperbaiki saluran air. Itu penting sekali karena ada air tergenang juga memudahkan perkembangbiakan dari nyamuknya sendiri. Selain itu, kalau memang tempat terbukanya tidak ada tutupnya, biasanya kalau kita di Puskesmas ini menyediakan bubuk abate. Jadi bubuk abate ini paling tidak kita taburkan di tempat penampungan yang terbuka. Karena kalau yang tertutup kita taburkan itu istilahnya dah dijamin airnya tidak mudah berkembang biak nyamuk. Tapi kalau yang terbuka itu paling tidak dia memudahkan perkembang biakan dari nyamuknya. Jadi yang terbuka kita cukup taburkan dari bubuk abatenya sendiri. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Gunawan. Kalau di Sintang sendiri, Pak Gunawan, kalau untuk tahun 2021 ini sekarang ya, ada kasus nggak nih, Pak? Karena kayaknya kita tinggalkan ya kasus demam berdarah ini karena ada pandemi ini. Gimana, Pak? Untuk tahun 2020 kemarin, tahun lalu itu memang untuk wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri itu memang 0 kasus untuk DBD. Ini cuma ini pun belum ada penelitian lanjut, Mbak, ya, maksudnya menurunnya apa karena memang tidak ada terjadi kasus atau kasusnya yang tidak terdeteksi. Iya, karena saking takut dengan pandemi ya, dikira ini semuanya pandemi ya. Karena fokus dengan COVID tadi. Untuk tahun 2021 ini, Mbak, kemarin bulan September ada 2 kasus, itu di daerah Jalan Darunaja. Ini ada 2 kasus, kemudian bulan Oktober ini baru awal-awal bulan ini kemarin ada 1 kasus, Mbak, di daerah Jalan Taruna. Itu jadi untuk tahun ini totalnya sudah ada 3 kasus. Untuk tahun ini ya. Oke. Kalau menurut Pak Gunawan, apakah lingkungan tempat tinggal kita juga berpengaruh ya, Pak, ya, dengan kasus-kasus ini? Kemungkinan iya, Mbak. Maksudnya memang dari hasil penyelidikan epidemiologi itu kemarin ditemukan memang daerah-daerah yang terjadi kasus ini memang banyak ditemukan jentik-jentik nyamuk. Kemarin petugas dari surveillance dengan petugas PE-nya melakukan penyelidikan kemarin, Mbak, ya. Di daerah yang terjadi kasus memang ditemukan itu jentik-jentik nyamuk. Jadi dengan kenyataan itu, jadi bisa kita nyatakan memang kondisi lingkungan memang berpengaruh dengan kasus terjadi kasus. Jadi peran serta masyarakat juga ya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Apalagi kalau di Kota Sintang ini ya, kayaknya sampah udah menjadi masalah juga ya, Dokter ya. Nah, ini kepedulian kita bersama ya untuk mengurangi ini karena selain dari penyakit-penyakit yang lain yang ditimbulkan ya, pandemi COVID-19 ini juga masih terus harus kita kontrol pencegahannya begitu ya. Dan pendengar, mungkin ada di antara Anda juga yang ingin bergabung bersama kami sore hari ini. Kita membahas terkait dengan pencegahan dan bahaya DBD di musim penghujan di 0565244477. Kami masih membahas terkait dengan pencegahan dan bahaya DBD di musim penghujan. Ada Dr. Rika, ada Pak Gunawan dan Ibu Wahyuni juga di studio ya bersama kami. Dan untuk Anda yang juga yang ingin bergabung, silahkan bergabung di line telepon 0565244477 terkait dengan DBD ini. Mungkin ada banyak hal yang ingin Anda tanyakan, Anda juga bisa bergabung. Nah, kita ke Dr. Rika. Kalau kita sudah terserang DBD, yang seperti apa parahnya begitu yang harus dirawat atau yang mungkin bisa dirawat aja di rumah, Dokter? Oke. Jadi gini ya, Mbak ya. Kita lihat dulu pasien datang dengan keluhan tadi yang saya sebutkan di awal dengan gejala-gejala tersebut. Kemudian kita lihat harinya. Kita tanya ke pasiennya, hari mulai timbul gejala itu kapan? Kita hitung dulu. Biasanya bila pasien datang pada masa kritis, yaitu di hari keempat, hari kelima, itu biasanya sudah terjadi proses kekurangan cairan. Biasanya kita melakukan pemeriksaan darah. Nanti di situ kelihatan. Makanya seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya masalah di DBD ini yang utama itu masalah cairan. Biasanya ada 2 indikator yang kita lihat, yaitu dari hematokritnya. Hematokritnya itu kekentalan darahnya dan trombosit. Jadi kita lihat hematokritnya atau kekentalan darahnya apabila dia meningkat 20% dari baseline,
maka itu kita harus curiga bahwa mungkin sekarang sedang terjadi proses kekurangan cairan. Itu artinya apa? Berarti kan pasien ini harus mendapatkan terapi cairan dan itu harus masuk lewat infus. Itu salah satu indikasi rawat inap. Atau pasien bisa saja datang pada hari, mungkin masih hari 1 atau sampai hari ketiga. Belum terjadi peningkatan hematokritnya belum terjadi, trombositnya belum begitu menurun, tetapi kondisi pasien datang dengan mual muntah hebat. Tidak bisa makan, minum secara langsung, nggak bisa. Itu bisa sebagai indikasi untuk rawat inap. Gitu. Atau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pasien-pasien dengan gagal ginjal atau pasien dengan riwayat penyakit jantung, di mana yang di satu sisi mereka cairannya harus dibatasi, tapi di satu sisi lain mereka perlu cairan juga. Iya, itu perlu monitor lebih ketat. Jadi kalau komplikasi itu bisa memperparah begitu ya dokter? Iya. Oke, kalau untuk komplikasi penanganannya seperti apa dokter? Apakah lebih ekstra dari yang tidak ada komplikasi atau seperti apa? Ya, itu seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kita pemantauan cairannya itu harus cukup. Karena kalau berlebihan juga nggak bisa, kalau kekurangan juga nggak bisa. Ya. Oke, baik Ibu Wahyuni, kalau misalnya demam berdarah ini kan kebersihan juga ya. Pencegahannya dari rumah itu seperti apa yang harus kita lakukan, Ibu? Kebersihan rumah juga perlu, dari kebersihan badan kita, dari itu kebersihan dari tempat tinggal kita, dari itu gimana kita menjaga kebersihan itu dengan membersihkan lingkungan termasuk juga. Jadi paling tidak bukan hanya kebersihan rumah, lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh. Karena tempat perkembangan biakan dari nyamuk Aedes aegypti ini sendiri, dia lebih ke lingkungannya yang lebih dominan. Kalau untuk di rumah mungkin perlindungannya kita bisa menggunakan, misalnya kalau untuk ventilasi atau rumah yang pintunya terbuka lebar, mungkin bisa menggunakan kawat nyamuk. Kalau untuk dalam kamar mungkin kita bisa menggunakan, kalau untuk badannya, kalau untuk kita tidur bisa menggunakan lotion, bisa juga menggunakan kelambu, atau kita menggunakan misalnya kalau mau yang pakai asap atau yang obat anti nyamuk juga boleh, cuma itu memang berisiko, jadi kita ambil yang aman bisa menggunakan lotion kalau untuk yang di rumah ya, untuk menjaga dari gigitan nyamuk itu sendiri. Kalau selain dari itu pencegahan mungkin dengan makanan atau lain sebagainya seperti apa, Bu? Kalau makanan itu kita meningkatkan imunitasnya. Jadi kalau ibaratnya begini, kalau sesuatu yang terjadi pada badan kita, kalau imunitasnya bagus, insya Allah penyakit juga tidak mudah mengenai badan kita. Tapi kalau dari konsumsi makanan yang kurang bagus, imunitas kita rendah, mungkin untuk terkena penyakit ini lebih dominan, ya lebih kuat lah istilahnya terserangnya. Tapi kalau memang konsumsi makanan bergizinya bagus, imunitas badan kita juga bagus, mungkin itu daya tahan tubuh juga pengaruh untuk kita menangkal dari suatu penyakit, termasuk penyakit DBD ini. Apapun ya, corona juga ya, Bu, termasuk. Jadi tidak hanya berlaku pada corona, jadi untuk penyakit-penyakit lainnya juga berpengaruh penting dari konsumsi makanan yang bergizi. Oke, Pak Gunawan, kalau melihat data ini ada perubahan nggak Pak peningkatan kasus dari tahun ke tahun, atau karena mungkin kita sibuk dengan corona jadi kita agak sedikit terabai dengan hal ini? Iya, kalau kita bandingkan sebelum corona muncul ya Mbak ya, tahun 2020 itu, tahun 2019 itu kalau saya lupa datanya, cuman memang kalau untuk tahun ini di pertengahan tahun ini lebih menurun sih kondisinya Mbak ya. Kemungkinan banyak faktor sih Mbak yang menyebabkan penurunan kasus ini kan. Salah satunya kalau tahun 2019 itu aktivitas masyarakat kan masih memang luar biasa ya, termasuk anak-anak sekolah. Jadi tingkat kasusnya juga ditemukan kemungkinan tahun tahun 2019 itu memang mayoritasnya memang terkena, yang terpapar DBD ini pada usia anak-anak sekolah Mbak. Jadi kemungkinan ada salah satu faktornya sih karena pandemi kemarin kita sempat belajar dari rumah Mbak ya. Jadi penurunan kasus memang terjadi Mbak. Tahun ini sampai bulan 10 ini aja baru 3 kasus saja Mbak ya. Jadi memang ada penurunan signifikan sih kan untuk kasus DBD ini. Satu tahun baru 3 kasus ya? Iya betul Mbak. Tapi untuk wilayah Tanjung Puri Mbak ya. Tanjung Puri. Untuk wilayah luar saya kurang tahu juga. Oke, baik. Nah,
Dokter Rika, kalau misalnya kan salah satu ciri-cirinya tadi gejala umumnya begitu ya, ada demam tinggi. Nah, seperti apa bahaya demam tinggi itu kalau misalnya kita biarkan? Kadang-kadang kan orang tua mungkin karena pusat kesehatan atau tempat pelayanan kesehatannya itu jauh, jadi mungkin hanya mengandalkan obat-obatan yang ada di rumah saja. Nah, itu seperti apa bahayanya, dokter? Untuk jadi gini, demam ya Kak ya, biasanya kan anaknya demam nggak turun-turun, dengan obat-obatan pun nggak turun. Biasanya demamnya udah beberapa hari juga. Kalau pada DBD biasanya suhu badannya bisa mencapai sampai 40 derajat Celcius ya. Yang kita khawatirkan kalau misalkan nih si pasien ini ternyata memang beneran kena DBD. Kalau tidak tertangani, komplikasi yang paling kita takutkan, tadi kan sudah saya singgung, DBD ini dia menyebabkan kita kehilangan cairan. Apabila dari kehilangan cairan itu lama-lama apabila tidak tertangani maka akan masuk dalam kondisi yang kita sebut shock. Biasanya disebut dengan DSS, Denial Shock Syndrome. Jadi shock atau kekurangan cairan yang disebabkan karena infeksi DBD tadi. Gitu. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Oke, Kalau baik. tidak tertangani dengan baik ya. Baik. Nah, kalau misalnya kan masyarakat kita ini nggak semuanya dekat dengan pusat kesehatan begitu ya, puskesmas dan lain sebagainya, bahkan ada juga yang menempuh jaraknya cukup jauh untuk datang ke tempat pusat kesehatan begitu. Nah, cara untuk kita menangani sendiri terlebih dahulu ya untuk pendengar kita, mungkin ada hal yang bisa kita lakukan dokter untuk mencegahnya terlebih dahulu. Kalau untuk pencegahan secara umum mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya. Kalau di sini mungkin pencegahan apabila si orang ini sudah masuk ke fase demam ya. Yang pertama jangan panik, yang pertama ya. Yang kedua, biasanya kan terjadi di anak-anak biasanya paling sering. Yang kedua, yaitu tadi jaga daya tahan tubuh. Gimana caranya? Tetap makan minumnya harus optimal, terutama minum. Cegah jangan sampai kekurangan cairan. Namun kalau misalkan nih udah ada tanda-tanda gusi berdarah atau timbul bintik-bintik merah, itu jangan dibiarkan lagi. Oke. Baik, kalau bintik-bintik merah ini ada bedanya dokter? Kalau gigitan kan kalau kita anak-anak biasanya ada yang sensitif, digigit nyamuk dikit udah ada bintik gitu. Kalau untuk demam berdarah ini ada nggak ciri-ciri bintik yang seperti apa sih yang kalau ini demam berdarah begitu? Iya, itu biasanya pemeriksaan, itu ada pemeriksaannya tersendiri ya Kak ya. Biasanya itu pemeriksaannya kita lakukan nanti dilakukan oleh tenaga kesehatan. Biasanya kita lakukan pemeriksaan itu pada hari keempat atau kelima, karena dia pada hari 1, 2 itu jarang muncul. Makanya tadi itu pentingnya kita dari tadi saya bilang menghitung hari pertama dia mulai timbul gejala itu sejak hari apa, itu penting sekali. Nah, kalau tadi kalau obat-obatan begitu, bisa nggak sih kalau misalnya yang DBD yang jauh dari pusat kesehatan itu memberikan obat penurun panas begitu, atau untuk seperti apa dokter? Boleh. Sedangkan sampai untuk saat ini untuk obat khusus DBD-nya sendiri atau vaksin itu belum ada. Jadi pengobatan pun selama ini itu secara simptomatis, jadi sesuai gejala yang muncul. Nah, tidak semua nyamuk itu kan yang menyebarkan DBD ya dokter ya. Kalau nyamuk DBD ini ada ciri khusus nggak sih dokter atau seperti apa? Nyamuk DBD, ciri khususnya ya, yaitu biasanya dia aktif pada pagi hari, yaitu biasanya dia menggigit kan pada sekitar dari pagi hingga menjelang petang. Dan nyamuk ini juga ndak mesti dia membawa virus DBD. Misalnya nih nyamuk ini menggigit Pak Gunawan. Sebelumnya Pak Gunawan sudah terserang DBD sebelumnya. Jadi nyamuk ini membawa virus yang ada di dalam tubuh Pak Gunawan tadi. Baru dia menggigit Ibu Wahyuni misalnya. Jadi Bu Wahyuni bisa terjangkit. Tapi kalau misalkan nyamuknya tidak membawa virus DBD, walaupun menggigit nggak ada virus dia mungkin nggak terjadi. Iya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali pendengar perbincangan di sore hari ini. Pendengar, Anda masih bersama kami di Senentang Sore Klinik Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami. Masih ada Dr. Rika dan Ibu Wahyuni, ada Pak Gunawan juga. Sore hari ini yang masih setia temani Anda di pembahasan kita bagaimana pencegahan dan bahaya DBD di musim penghujan. Dan tentu saja ya, biasanya di akhir tahun juga
intensitas hujan juga cukup tinggi ya dokter, ini juga harus kita waspadai. Nah kalau misalnya komplikasi demam berdarah ini yang paling membahayakan untuk pasien itu seperti apa dokter? Ya, seperti yang sudah saya singgung tadi sebelumnya, komplikasi yang paling sering biasanya jatuh kepada fase dengue shock syndrome atau yang kita sebut dengan DSS ya, apabila tidak tertangani dengan baik. Nah, apabila sudah terjadi dalam fase shock, kemungkinan besar juga bisa terjadi kegagalan fungsi organ-organ lainnya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oke, baik dokter, di penghujung acara mungkin ada hal yang ingin dokter sampaikan juga terkait dengan tema yang kita bahas ini untuk masyarakat, untuk pendengar kita. Jadi pesannya apabila misalkannya nih didapatkan demam tinggi 1-3 hari, itu jangan dibiarkan sarannya. Segera cari pertolongan pertama atau boleh ke puskesmas ya Mbak ya. Apalagi apabila disertai dengan mimisan atau gusi berdarah, itu kita sarankan jangan tunggu sampai 3 hari ya, saat itu ketemu mimisan atau saat itu ketemu gusi berdarah ya saat itu juga dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Atau nih di rumah misalkan anaknya mual muntah, demam disertai mual muntah, jangan ditunda-tunda seperti bawahnya. Itu kemudian saya juga mau pesan buat orang tua, apalagi sekarang ini kan sekolah beberapa sekolah kan udah mulai tatap muka. Pesannya mungkin bagi yang anak-anaknya pergi sekolah mungkin boleh dibekalkan lotion anti nyamuk, tadi udah disebutkan sama Ibu Ayuni, karena tadi jam-jamnya DBD itu mungkin ya jam-jamnya biasanya pagi sampai petang. Makanya juga tadi yang yang banyak terjangkit juga biasanya usia-usia anak sekolahan ya. Kemudian bagi mungkin juga kita ada sedia abate juga ya Pak Gun, Bu Yun di puskesmas, dan itu gratis, bisa diambil di puskesmas. Kemudian untuk pencegahan ya Mbak ya, pencegahannya paling penting karena ini obat-obatan sama vaksin untuk DBD kan belum ada sampai saat ini. Jadi yang utama kita lakukan itu pencegahan. Pencegahannya tadi juga sudah disebutkan sama Ibu Wahyuni, yaitu dengan melakukan 3M+, menguras atau membersihkan bak mandi minimal seminggu sekali ya. Kemudian menutup rapat tempat-tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang barang-barang bekas ya. Yang plusnya tadi yaitu seperti saya sebutkan, mungkin tidurnya pakai kelambu, dengan cara fogging, melakukan fogging, pakai lotion sebelum beraktivitas, lotion anti nyamuk maksudnya ya. Seperti itu. Oke, baik Pak Gunawan, kalau misalnya sudah ditemukan kasus di satu tempat, apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri Pak? Iya. Jika ditemukan kasus DBD di suatu tempat Pak, jadi prosedurnya petugas PE atau surveillance itu akan melakukan penyelidikan ke daerah pelaporan kasus tadi Mbak ya. Di situ nanti akan diperiksa kondisi lingkungan, tempat penampungan, riwayat penyakitnya yang terjadi kan. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut Mbak nanti ditentukan, oh ini biasanya sih ini standarnya kalau baru terjadi satu kasus biasanya sih ini tindakan yang dilakukan dari petugas kesehatan puskesmas biasanya melakukan abetisasi, penyuluhan dan penyuluhan tentang bahaya jentik-jentik tadi Mbak. Apabila dalam 1 minggu atau 1 bulan terjadi kasus yang sama di tempat yang sama, baru biasanya dilakukan fogging, pengasapan demi untuk mencegah penyebaran penularan yang makin luas penyakit DBD-nya. Nah, abate tadi kan gratis. Kalau fogging ini gimana Pak? Fogging juga sama Mbak, gratis ya? Dari petugas, dari Dinas Kesehatan. Oke, ada hal yang ingin disampaikan kepada pendengar Pak Gunawan? Mungkin ada tambahan juga ini sedikit Mbak. Jika terjadi di satu wilayah masyarakat, kalau ada memang kasus yang sudah dikonfirmasi dari rumah sakit memang ternyata memang terkena DBD, bisa sebenarnya ada sistem juga Mbak dari Dinas Kesehatan, memang akan melakukan penyampaian beritanya kepada petugas di puskesmas. Cuman biasanya kemungkinan kan ada hal-hal tertentu mungkin agak terlambat atau gimana. Jadi masyarakat juga bisa berperan aktif langsung melaporkan ke puskesmas wilayah terdekat untuk mendapatkan tindak lanjut dari petugas kesehatan Mbak ya. Kemudian
Untuk foggingnya sendiri Mbak, ini kan disyaratkan memang ada 2 kasus. Jadi kadang-kadang masyarakat kalau udah ada 1 kasus biasanya langsung minta ini kan. Jadi minta fogging semua. Minta fogging. Jadi sebenarnya memang sih tidak salah juga sebenarnya dari pemahaman masyarakat. Cuman dan untuk efektivitasnya memang kalau menurut kita pertimbangkan memang jauh belum ini Mbak, belum apa? Nggak harus juga. Iya, tidak efektif juga karena fogging ini kan istilahnya karena dari kasusnya sendiri penyakit DBD ini pun belum tentu setiap nyamuk Aedes itu membawa virus DBD. Jadi memang biasanya lingkupnya pun tidak terlalu jauh, itu biasanya sekitar 100 meter itu pun maksimalnya Mbak, yang wilayah yang kita PE yang kita periksa 100 meter, radius 100 meter dari kasus awal itu. Tapi kemungkinan ininya memang tadi itu efektivitasnya memang biasanya untuk 1 kasus biasanya baru albetisasi dengan penyuluhan dan pemeriksaan itu Mbak. Kecuali itu sudah terdapat lebih dari 1 kasus biasanya baru dilakukan tindakan fogging. Itu pun untuk efektivitas dari petugasnya juga, sumber daya sumber daya manusianya dan ini alat sarananya juga. Oke, baik, kita ke Ibu Wahyuni. Ibu, terkait dengan pencegahan ini ada yang ingin Ibu sampaikan? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan dari awal, kita tetap menerapkan 3M+. Dengan ditambah tadi itu menjaga kebersihan diri itu sangat penting. Dan itu yang untuk lingkungannya, gimana kita yang pertama tadi menguras, yang kedua kita menutup, gimana yang ketiga kita memanfaatkan. Jadi fungsi dari 3M+ ini sangat berperan penting, ditambah dengan plusnya kita tetap menjaga kebersihan lingkungan rumah kita, mengkonsumsi makanan bergizi, dan termasuk pemakaian lotion anti nyamuk atau kelambu untuk dalam kamar untuk kita istirahat itu sangat penting. Ada satu tambahan lagi mungkin mau saya sampaikan terkait dengan DBD. Jadi selain dari pencegahan ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID ini. Jadi tidak hanya DBD saja, jadi prokes ini untuk keseluruhan tetap kita jalankan. Tetap menggunakan masker, tetap masih kita laksanakan. Prokes yang lainnya juga tetap kita laksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rika. Terima kasih Ibu Wahyuni. Terima kasih Pak Gunawan sudah hadir di studio Pro 1 dari Sinta. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Aku sehat, kita sehat, Indonesia sehat, itu harapan kita ya. Semoga juga kita berdoa pandemi ini juga segera berakhir, jadi aktivitas kita juga bisa kembali seperti biasa. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung dengan Pro 1 Pontianak untuk ikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.